وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lana ma'al fatih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ulatihi wa durriyatihi wa ahli baitil kiram thumma ila hadratin ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الصحابة القرابة والتابعين صنع حضرة قطب ربنا القاص الصمداني النوراني سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا معلمنا مربي روحنا ومن أحيا الإسلام أينما كانوا wahadiyatan hadrati muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Sayyidina Murabbina Simbaki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Mbah Wahab Hasbullah bagi Haji Samrila Hadrati Mbah Ridwan Abdullah wa ila hadrati Jam'iyah Nahdlatul Ulama min tanah Jawa Madura usulihim wa furu'i jami' silsilatihim manafa'anallahu bi ulumihim fid dharaini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب. تقربا إلى الله أفضل ذكر قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة طيبة كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان وهما قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. لرضا الله تعالى هدية صلاحة مؤسس جمعية نهضة العلماء khususan Simbah Kiai Haji Muhammad Hazim As'ari usulihim mawfuru'in jami' silsilatihim ila hadrati arwaqil ladina dzukira asma'uhumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratin a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, yang kami hormati dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini
Kita memasuki hari yang ke 19 10 ini. Lupa ya ini ya. Mungkin ke 9 atau ke 10 ini. Kita masih diberi nikmat hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam suasana pengajian online Ramadan 1441 Hijriah yang diadakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama MBCNU Gringsing, kerja bareng dengan Lakspesdam Ibnu dan IPEP NU Kecamatan Gringsing. Alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama untuk memanfaatkan ilmu-ilmu para dai-dai muda kita yang insya Allah dari tanggal 3 Ramadan sampai tanggal 21 Ramadan mungkin kita akan mengudara lewat live streaming Facebook maupun YouTube yang ada di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gringsing. Mudah-mudahan kita bersama di bawah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama bisa memberikan manfaat kepada sesama, terutama pada kalangan para pemuda-pemudi yang sekarang ini menuju pada era milenial. Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita menantikan naungan syafaatnya besok di kelak kemudian, yakni pada hari kiamat. Untuk itu marilah kita bersama untuk membacakan salat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap kepada beliau kelak di hari kiamat mendapatkan lubang dan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Qamarun 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 sidran Nabi qamarun وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطرح يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطرح يبقى إذا مست أيادي وألمنها تملا كل العباد وألمنها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa budiman yang dirahmati Allah juga. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah,
Pada kesempatan kali ini kita masih melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang dimana ibadah itu adalah ibadah yang tidak bisa dilihat dari kasat mata manusia. Ibadah sir, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa dikatakan ibadah sir, ibadah rahasia? Iya, karena yang tahu tidaknya kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ulama mengatakan, i'lam anna as-sawma ibadatun la yaqa'u 'alaiha hawasul ibad. Ketahuilah bahwa puasa adalah ibadah yang dimana dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata dari seorang hamba niku wau. Fala ya'lamuhu illallahu ta'ala was-sha'ima. Tidak akan yang tahu siapa yang melaksanakan puasa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Jadi ternyata ibadah siam Ramadan, ibadah puasa niku ibadah sing boten saged dipersani dateng hawasul ibad poncondriyaning kawula. Fala ya'lamuhu mongko boten saged ngerteni dateng wong sing nglakoning poso, wong sing nglakoning ibadah puasa illallahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala was-shaimalan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Jadi fasara saumu ibadatun bainal abdi war rabb. Maka puasa itu adalah ibadah di antara hamba dan Rabbnya atau Tuhannya. Li'anna sauma sirrun laisa fihi amalun. Sesungguhnya puasa adalah ibadah yang sir, ibadah yang rahasia, di mana amal-amal akan dipersaksikan oleh orang-orang yang akan melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, yang akan membalas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bihila fi sa'iri ta'ah, berbeda dengan semua ibadah-ibadah yang lain, seperti hanya sholat itu dapat dilihat orang lain. Kita berjamaah berangkat dari rumah, ada si A si B berangkat jamaah, kita tahu. Kemudian ibadah zakat, si A si B yang menghantarkan uangnya, menghantarkan berasnya kepada panitia, itu panitia tahu, sesama manusia tahu. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti hanya haji, dalam mendaftarkannya ada orang yang tahu. Ibadah membaca Al-Quran, iya, di sana ada suara bacaan Al-Quran, di sini ada suara baca Al-Quran, itu suara siapa? Mereka tahu. Tapi beda dengan puasa. Wa li annahu sirrun la yarahu ahadun illallah ta'ala fal tazam jazauh. Sebab apa? Puasa itu adalah ibadah yang sir, ibadah yang rahasia, yang tidak akan dilihat kepada salah satu orang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada hikayah orang-orang kampung. Ini kitabnya adalah kitab Fathul Jari. Jadi ada seorang kampung dalam keluarga malam melaksanakan ibadah sahur malam, makan malam beserta keluarganya. Malam melaksanakan sahur beserta keluarganya, anak dan istrinya. Kemudian pagi-pagi orang tersebut yaitu mencari ma'isyah, mencari rizki, fadl rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikut bekerja sama dalam mencari nafkah, yaitu kalau orang Jawa bilang ngedos atau babat padi. Berangkat dari rumah keadaan berpuasa, tapi dia ternyata niat dari rumah sudah ada niatan yang berbeda. Membawa tasnya di belakang itu sudah diisi dengan aqua, dengan air mineral. Sampailah di
tengah-tengah sawah mereka bekerja dengan giat, akan tetapi sampai di tengah perjalanan, di tengah-tengah pekerjaan itu, orang tersebut merasa haus, merasa lapar, dan di tengah-tengah sawah itu orang tersebut meminum air. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang melihatnya ketika minum air. Kemudian setelah selesai dalam melaksanakan pekerjaan itu, mereka membawa oleh-olehnya, yaitu membawa padi yang ada di karung. Dipanggullah padi itu, dibawa ke bawah pohon, kemudian ditaruhlah di pinggir jalan. Di situ ada orang berjualan mie ayam, di situ ada orang yang jualan es. Masuklah orang itu dalam mie ayam, dalam warung mie ayam itu. Kemudian orang itu pesan, "Mbak, saya pesan mie ayam dan es tehnya." Niat dari rumah sudah melaksanakan ibadah puasa, tapi niatnya sampai di perjalanan beda. Al-kidbu, yaitu kidib. Kemudian setelah kenyang, berangkat lagi ke tengah petangan sawah itu. Wah, dengan suasana yang sehat karena sudah dikasih makanan dan minum tadi. Sore ketika pulang, mobil jemputan, kalau orang Jawa bilang adalah mobil doplak itu, hadirlah mobil itu, datanglah mobil itu, mereka lah pulang. Ketika sampai di rumah, mendekati sholat maghrib dan melaksanakan mandi, ketika adzan maghrib mulai tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak dan ibunya, "Bapak, ayo kita berbuka puasa." Bapaknya dengan terengginasnya ikut berbuka puasa. Tadi ketika sampai di rumah, sang bapak itu yaitu melaksanakan lemas, badannya lemes ndak karuan. Coro ngrikilehne matur ngoten niku ida itu wae. Anak kecilnya tanya pada bapak, "Bapak, kenapa lemas sekali?" "Iya, Nak. Tadi malam kita sahur dengan lauk pauk kangkung dan ikan asin, dan Bapak lemas sekali ketika di sawah tadi." Ternyata itu tadi sampai di sawah, kemudian di pinggir kampung ada orang yang jualan mie ayam. Dia pesan 1 mangkok mie ayam dan 1 gelas air es teh. Sampai di rumah etok-etok lemes. Ternyata dia adalah orang yang berdusta, al-kidbu itu tadi. Kemudian dikerii karena masuk angin, "Sudah Pak, tak keri rene." Kemudian dikerii dengan istrinya. Ternyata ketika dikeroin pakai minyak angin, kemudian pakai uang logam, muntahlah bapak itu tadi. Yang tadinya malam makan sahur berserta anak dan keluarganya memakai lauk pauk kangkung, kemudian ikan asin, ketika muntah Allah memberikan pelajaran bagi orang itu yang tadi niat berpura-pura puasa menjadi mie ayam. Anak yang masih kecil itu tanya sama ibunya, "Ibu, mama, itu bapak bagaimana? Bapak muntahnya tadi malam kita kan sahurnya pakai kangkung. Kenapa sekarang muntahnya menjadi mie ayam?" Itulah ternyata diwelah kedening Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan puasa dengan keadaan al-kidbu, orang yang melaksanakan puasa dengan pura-pura, diwelah kedening Allah Subhanahu wa taala. Mugakno ibadah puasa adalah ibadah rahasia, ibadah sir, ibadah inggih menika sing dirahasiake dening Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kullu amali bani adama yudha'afu, semua amal anak Adam ketika bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asri amsalihha, kebaikan satu akan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan 100, bahkan lebih sampai 700 kali lipatan.
ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allah Ta'ala illa saum, kecuali pahalanya puasa, fahuwa li wa ana ajzi bih, karena puasa adalah milikku dan aku yang akan membalas bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu tadi. Sebab napa? Yada'u sawatahu wa ta'amahu min ajli. Yada'u da'i inggih menika nolak syahwatahu ing kepinginan hawa nafsu ning wong niku wau, wa ta'amahu dan pakanane dan makanannya li ajli krana arah ingsun, min ajli saking arah ingsun Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, besok ketika di hari kiamat ada kelompok kaum itu mempunyai sayap bagaikan sayapnya burung-burung yang berterbangan di pinggir atau di tembak swarga. Apa kata beliau? Idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihati thair. Ketika hari kiamat esok akan datang satu kelompok kaum, bagi kaum itu mempunyai sayap bagaikan sayapnya burung. Fayatiruna biha ala khitanil jannah. Mereka berterbangan di antara tembok-tembok surga. Kemudian fayaqulu lakum khazinul jannah, mereka akan ditanya oleh para malaikat penjaga surga. Mereka akan ditanya oleh malaikat penjaga surga, man antum, siapakah kamu sekalian? Dijawab oleh mereka, fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, kami ini adalah umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Fayaqulu hal ra'aitumul hisab. Kemudian mereka ditanya oleh malaikat khazinul jannah, apakah kamu sekalian melihat hisab, timbangan amal? Fayaquluna la, tidak malaikat, kami tidak melihat. Tsumma yaquluna saniyan hal ra'aitumus sirat, apakah kamu sekalian melihat siratal mustaqim? Dijawab oleh umat-umat itu tadi, fayaquluna la, tidak malaikat, kami tidak melihatnya. Tsumma yaqulu bima wajadtum hadhihi darajah, dengan apa kamu sekalian mendapatkan derajat ini? Dengan apa kalian semua bisa mendapatkan darajah ini? Dijawab oleh kaum-kaum itu, fayaquluna abadnallaha ta'ala sirran fid darid dunya, kita itu melaksanakan ibadah di dunia dengan keadaan rahasia, melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan keadaan rahasia, dengan keadaan sir. Kemudian wa adkhalnal jannata sirran fil akhirah, Allah Subhanahu wa taala memasukkan pada kita sekalian ini malaikat ke surga dengan keadaan rahasia juga. Untuk itu puasa dikatakan ibadah sir, ibadah rahasia, beda-beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain seperti halnya membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran setelah sholat tarawih, 1 lembar, 2 lembar, 5 lembar, sampai 1 juz, bahkan 2 juz, itu ada yang tahu, suaranya ada yang dengar. Ketika kita mengasih makanan kepada fakir miskin, itu ada yang lihat, tetangga mungkin ada yang lihat. Ketika kita mengasih uang pada orang lain, ada yang lihat. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah, kita ada yang lihat. Ketika kita melaksanakan mengaji, seperti hanya ngaji online ini, ada yang lihat, ada yang mendengar. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tidak ada yang melihat apakah orang itu melaksanakan puasa, apakah orang itu melaksanakan ibadah puasa itu tadi atau tidak.
malamnya melaksanakan ibadah sahur, paginya sudah berkumpul dengan tetangga dan berkumpul dengan teman-teman. Ketika berkumpul, orang tersebut mengumpat kepada orang lain, mengunjing pada orang lain. Untuk itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, khamsatu asya'a tuhbitus saum. Ada 5 perkara yang bisa merusakkan ibadah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan itu tadi. 5 perkara sing iso ngrusaki ganjaran ing ibadah puasa kita sekalian. Yang pertama adalah al-kidbu, ngapusi, goroh. Yang pertama adalah berdusta. Dusta niku tadi. Yang kedua adalah wan namimatu, adu-adu. Namimah, adu-adu niku wau. Yang selanjutnya adalah wal ghibatu, ghibah, gelendengi, mengumpat. Itu dosa-dosa kita sekalian terkumpul dari pagi sampai sore ketika kita bisa ngredake, iso ngrenggangke, ora berkumpul dengan sesama kemudian tidak mengumpat. Wah, susah enggak karuan itu. Biasanya kita berkumpul, kita mendongeng bareng-bareng si A, ini si B ini. Sampai kebagusannya didongeng, kemudian nanti kejelekannya. Kalau bahasa Jawanya orang bilang, dawa ning lurung isik dawa lenggurunge, dawa ning jalan panjangnya jalan masih panjang, yaitu lenggurung itu kalau bahasa Jawa yo gorokan lah. Kalau jalan ke utara mungkin sampai ke laut, sudahlah sampai di sana putus. Kalau ke selatan ada hutan, putuslah sampai di sana. Ke timur sampai ke Surabaya, mentok lagi sampai ke Bali itu ada laut, sudah nanti ya terputus kembali. Kemudian ke barat, ke Jakarta, kemudian ke barat lagi sampai ke Sumatera, nanti ada laut lagi, putus lah. Kalau jalan banyak putusnya, tapi kalau tenggorokan, Masya Allah, tidak ada putus-putusnya. Orang bisa didongeng sampai dari A sampai ke Z, itu adalah kelakuan manusia. Al-ghibah. Yang selanjutnya adalah wal yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Yang kelima adalah wan nadru bisyahwah, ningali dengan kepinginan yang hawa nafsu, melihat lawan jenis kita. Ada si A berjalan, aduh itu cantik sekali, aduh itu istrinya siapa itu. Kalau perempuan yang bilang itu bagus sekali, ganteng banget, itu suaminya siapa. Nadru bisyahwah, kemudian kepingin memilikinya. Itu masih mungkin masih jomblo, itu masih kita goda aja lah. Dengan niatan yang kayak gitu, puasa kita ternyata akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi puasa yang rusak. Tidak ada ganjaran satupun. Kam min soimin hadduhu min siyamihi alju wal atos. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Wa kam min qaimin hadduhu as-sahar wa ta'ab. Kathah wong sing do nglakoni poso, nglakoni qiyamul lail, melaksanakan ibadah malam, salat tarawih, tahajud, tarawih dan sebagainya, hajat, istikharah, akan tetapi dia hanya mendapatkan karipan totok, mendapatkan ngantuk totok, tapi tidak mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia, ibadah sing dipun wastani inggih menika sir, ibadah rahasia, la yaqau 'alaiha hawasul ibad fala ya'lamuhu illallahu taala was-shaima. Tidak ada yang akan tahu kita akan melaksanakan ibadah puasa itu, yang akan mendapatkan puasa itu siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu tadi. Para pemirsa yang budiman,
Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah akan meninggalkan 10 hari yang pertama di bulan suci Ramadan. 10 hari yang pertama yang dikatakan oleh Rasul, wa huwa awaluhu rahmatun. Pertama, 10 hari yang pertama itu disebut adalah rahmating Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah. Dan kita akan memasuki pada maghfirah Allah. Wa awsatuhu maghfiratun, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin mulai besok 10 hari yang kedua ini tadi. Untuk itu monggo kita bareng-bareng untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Mumpung masih menangi bulan suci Ramadan, mungkin kita tahun depan 1442 Hijriah tidak menangi Ramadan lagi, tidak bertemu Ramadan kembali. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan kali ini bertepatan dengan virus corona, Ramadan kali ini bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang mana virus ini menjalar sampai ke penjuru dunia, bukan Indonesia doang, bukan Indonesia toh, akan tetapi beberapa negara, bahkan ratusan negara terjangkit virus ini. Untuk itu, ya Allah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena virus yang mematikan, virus yang senantiasa kita harus berikhtiar, seperti halnya COVID-19 itu diawali dengan tulisan huruf C. Yang pertama adalah C, COVID, cuci tangan. Pemerintah kita menggalakkan kepada kita jamaah sekalian, ketika akan melaksanakan ibadah, ketika akan melaksanakan makan, kita harus cuci tangan dengan sabun, cuci tangan dengan hand sanitizer dan sebagainya. Itu ikhtiar kita, ikhtiar pemerintah kita. Yang kedua adalah kita disayukyakan untuk berolahraga secukupnya. Olahraga setiap pagi, mungkin bisa berjalan 1 kilo, kembali lagi, setengah kilo, kembali lagi. Lumayan untuk menjaga kesehatan badan kita, kebugaran kita. COV, vitamin. Kita disuruh makan makanan yang bervitamin C, vitamin-vitamin yang menyegarkan badan. Ikhtiar pemerintahan kita, yaitu yang sekarang menggalakkan adanya memakai masker. Yang tadinya kita tidak memakai masker, kita bertemu dan bersapa, kita melihat senyum orang lain. Sekarang tidak, kita ketemu sudah pakai masker, kita tidak lihat senyum mereka, kita tidak lihat kata-kata mereka, hanya pendengaran tok itu tadi. Pakai masker. Ini yang kasihan lagi adalah pemerintah baru menggalakkan tidak mudik secara massal. Orang-orang yang ada di Jakarta, orang-orang yang di luar kota tidak boleh pulang, tidak boleh bertemu keluarga. Karena apa? Pandemi corona yang membahayakan ini, mereka dikhawatirkan menularkan kepada penyakit-penyakitnya, menularkan penyakit kepada kita yang ada di rumah, keluarga yang masih sehat walafiat. Karena corona itu tertera di Indonesia, kebanyakan yang ada di perantauan, yang ada di Jakarta, yang di ibu kota, di Surabaya dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Kota Batang, lagi-lagi di Gringsing, apalagi zonanya yang masih hijau. Mudah-mudahan kita bisa menjaga bareng-bareng pandemi ini. Mudah-mudahan wilayah kita masih wilayah yang hijau, wilayah yang masih segar bugar. Ikhtiar
Yang selanjutnya adalah D hurufnya, kita disayukyakan yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kita berdoa, siang berdoa, pagi berdoa, apalagi ketika malam kita melaksanakan ibadah salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan seakhirnya. Yang selanjutnya adalah 19, angka 1 dan 9. Yang 17 itu adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu kita hitung ketika maghrib 3, isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4. Jadi 3, 4, 2, 4, 4. Jadi wow. 17. Man hafadha ala shalawatil khamsa, barang siapa bisa menjaga 5 waktunya, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara. Di antaranya yaitu wong niku baditipun paring rezeki dening Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Masuk dalam alam kubur, mendapatkan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten ditakoni ning nggonipun kuburan niku wau. Kemudian dikasih buku catatan amal yang menerimanya yaitu dengan tangan kanannya, melewati siratal mustaqim kalbarkil khotib, bagaikan kilat yang menyambar, kemudian dimasukkan ke surga ning Allah Subhanahu wa taala bila adabin wala hisab, tidak ada adab dan tidak ada perhitungan amal. Itu orang yang menjaga salat 5 waktu. Imam Al-Faqih mengatakan dalam kitab Tambihul Ghafilin, man arada ayyang jua min adabil qabri falahu ayyulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya. Barang siapa berkehendak diselamatkan di alam kuburnya, orang itu supaya melanggengkan 5 perkara dan meninggalkan 5 perkara. Man utawi sing sapa wonge iku aroda ngarepke sapa wong ayyan jua yento den selamatke sapa wong min adabil qabri sanging siksaan kubur, falahu mongko iku wajib ing atase wong arba'ata asya'a, utawi 4 perkara. Yang pertama adalah fal muhafadhatus shalah, orang itu kon nglanggengke sembah yang 5 waktune. Asar berangkat jamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah. Ya Allah, satu kebahagiaan bagi umat Kanjeng Nabi ketika melaksanakan sholat dengan keadaan berjamaah. Lamona ora berjamaah, kalaupun tidak berjamaah, sholat sendirian pun tidak apa-apa, yang penting di awal waktu. Kadang kita sekalian itu dilemah dengan waktu, dengan wekdal niku sok rileks santai-santai, alah masih panjang kok. Ketika mencangkul di sawah, dalam pojokan itu masih gadok, isik gadok lah, gadek semono maniman sekalian. Padahal itu sudah jam 4:30 sore, belum melaksanakan sholat asar. Ketika diselesaikan, dilalah Allah menghendaki sampai mendekati 5:30 maghrib itu. Padahal kita memasuki maghrib itu ada jam 5:30 lewat 7 menit atau berapa itu melewatkan waktu. Maka yang pertama adalah fal muhafadhatus shalah, menjaga sholat 5 waktu niku wau. Yang kedua adalah wassadaqah, memperbanyak sedekah. Sedekah apalagi di bulan suci Ramadan, ya Allah akan dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bersedekah. Kalau ibu-ibu pagi mempunyai pisang 1 cengkeh misalkan, 1 rib, kemudian beli kolang kaling 0,5 kilo, beli ubi 0,5 kilo,
Sore nanti dibikin kolak, dikasih di plastik-plastik atau di mangkok-mangkok, kasihkan pada tetangga-tetangganya. Wah, itu yang diharapkan oleh surga ini pun Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Fitniani Sanusi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, surga mendambakan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Ini sedekah itu tadi. Ketika kita mempunyai sedikit fadl dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, marilah kita tasarufkan kepada orang lain. Ini program Lazisnu, ada Coin Care, ada lembaga ambil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Mari kita berikan bersama. Itu manfaatnya untuk memikirkan orang lain, kepada orang-orang yang fakir miskin. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amal-amalan ibadah kita sekalian. Yang selanjutnya adalah wa qiraatil Quran, ketika kita kepingin diselamatkan dari siksaan kubur, untuk membaca Al-Quran, bergemarlah membaca Al-Quran. Yang keempat adalah wa kasratut tasbih, membaca tasbih atau memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian di sisa-sisa umur kita ini kita pergunakan untuk sarana ta'abbud ilallah, bertakarub ilallah, beribadah kepada Allah, bertakarub ilallah. Semoga kita sekalian diberi kesehatan, kawilujengan oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk memanfaatkan ilmu-ilmu kita kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Untuk itu, karena waktu sudah cukup sore, cukup sekian, dan insya Allah kita sambung di session yang akan datang. Insya Allah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Lakspesdam Ibnu Dadanbi PPNU akan melaksanakan pengajian online Ramadan nanti mungkin sampai tanggal 21 Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan doa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina khatayana kullaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhirna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa tahlilana wa tamjidana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihabdil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil atsadi wal arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.